Shalom. Ulangi, shalom. Bolehkah beri salam dulu kiri kanannya? Silakan beli salam. Walaupun suami istri mungkin belum salaman tadi dari rumah. Silakan. Katakan padanya, selamat hari Minggu, shalom, apa kabar? Ya, kalau ada suami istri yang nggak cakapan tadi, langsung cakapan dia langsung ya. Iya. Saudara-saudaraku, senang sekali kembali kita beribadah, dan saya terus terang setiap hari selesai kita ibadah, misalnya selesai hari ini, hari Minggu kita sudah selesai ibadah, saya merindukan kembali ibadah selanjutnya, maunya besok lagi kita ibadah lagi, besok lagi begitu. Ada sebuah kerinduan di hati saya untuk bersama-sama beribadah dengan saudara, menikmati Tuhan, mengagungkan Tuhan, menaikkan pujian, dan saya percaya Tuhan juga disenangkan. Saudara-saudaraku, itulah sebenarnya nantinya kita di sorga, bahwa di sorga nanti adalah sesuatu yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita, bahwa kita akan memuji, meninggikan nama. Nah, ada sebuah sukacita yang tidak ada tandingannya. Ya, itulah sebenarnya kekristenan mengajarkan. Itulah yang surga menurut kekristenan, bukan surga menurut mereka yang di luar sana. Surga menurut mereka yang di luar sana Anda sudah tahu apa kata mereka. Tapi saudaraku, kita pastikan diri kita bahwa ketika kita di dunia ini sebenarnya kita sedang latihan untuk nanti kita praktek nyatanya di surga. Kalau di sini kita memuji Tuhan seperti ini, apa hari ini kita bertepuk tangan, kita bergembira, kita bernyanyi, mengangkat tangan, lalu kita bersorak, lalu menyembah Tuhan. Dengarkan baik-baik, latihan Anda di sini, latihan. Jangan nanti di surga Anda bingungan yang nggak pernah itu. Orang semuanya di surga menurut Alkitab, mereka akan menyanyi dan suara mereka seperti desau air bah, dan mereka bersata haleluya hosana. Wih, itu luar biasa sekali itu. Derau air bah katanya. Macam mana air bah? Sedangkan air pet saja sudah ribut ya kan, air pet. Ini air bah. Lebih lagi daripada air terjun. Ini suaranya luar biasa memuji Tuhan. Jadi kalau hari ini Anda di sini, Anda latihan. Jadi kalau Anda bicara kita sedang memuji Tuhan, Anda jangan diam. Kenapa? Karena Anda sedang latihan supaya nggak kaku nanti di sana. Nangkep maksud saya, saudara-saudara? Jangan nanti Anda masuk surga Anda bilang yang salah masuk kamarnya aku ini. Kenapa kok ribut kali orang ini? Sementara Anda tenang di surga bersorak-sorai dan bersuka cita luar biasa. Kita di sini semua latihan. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, pada waktu kita beribadah, ketika kita bersuka cita, tanggalkan semua masalah dulu, tanggalkan. Halo, tanggalkan semua persoalan Anda di rumah. Tanggalkan dulu masalah jemuran, tanggalkan dulu. Nanti jemuran nanti. Amin ibu-ibu, nanti itu jemuran nanti. Tanggalkan lagi semuanya apa yang terjadi, persegumulan persoalan begitu, tanggalkan. Kita datang dan memuji Tuhan. Amin. Lagu tadi bilang meskipun 1000 tangan manusia menarik jatuh, Tuhan yang bela. Coba siapa di sini yang ada saudaranya menariknya jatuh? Siapa yang datang kemari yang saudaranya itu menghakimi lalu mungkin ingin supaya dia hancur? Ada nggak saudara menemukan saudara yang seperti itu? Ada. Di kampung kami banyak begitu. Irinya luar biasa. Bagaimana caranya supaya kawannya bisa jatuh? Nggak boleh naik begitu. Tapi ayat kebenaran kalau Anda renungkan baik-baik, kita pemazmur berkata Tuhan yang bela. Amin saudara-saudara. Tuhan akan mengangkat saudara naik. Bilang dulu kiri kanannya, Tuhan yang membela saya. Bilang kiri kanannya dulu. Nah, ada yang nggak yakin, coba ulang. Tuhan bela saya, bilang. Iya kan? Walaupun kau tipu saya, Tuhan bela. Bilang kiri kanannya. Ya, amin ibu bapak, istri-istri harus berani bilang, walaupun kau tipu aku, Tuhan bela. Jangan Anda menjadi orang yang langsung stres gitu loh. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana sebenarnya ketika kita di dalam Tuhan ada perintah-perintahnya, kalau kita lakukan, kita jalan, kita lurus, kita kerjakan itu ada berkatnya di depan sana. Anehnya banyak orang ini pula persoalannya selalu begini, rindu berhasil,
Rindu diberkati, rindu dia itu mengalami kelimpahan. Lagu tadi bilang aku diberkati. Kalau lagu itu suka kali kita nyanyiin pasti. Itu pasti dilimpahi lagi. Bukan hanya penuh, berlimpah. Air, kalau dalam satu botol air mineral diisinya penuh, ditutup itu penuh. Tapi kalau berlimpah sampai keluar, meluap-meluap. Dan Tuhan mau janjikan itu. Tapi persoalannya kita rindu itu, tapi kita nggak pernah mau ikut perintahnya. Ini persoalannya. Mau janjinya, mau berkatnya, perintah Tuhannya dibuang. Inilah gawatnya sekarang ku tengok manusia di akhir zaman ini. Mau anaknya sembuh, rindu untuk diberkati, tapi pergi ke dukun. Kan gila namanya itu. Bodoh-bodoh. Mau anaknya bebas, mau anaknya itu sungguh-sungguh nantinya dipakai Tuhan, sekolahnya bagus, tapi dia nggak pernah ke gereja. Kan aneh itu loh. Bagaimana mungkin? Tapi itulah yang terjadi hari-hari ini. Didorongnya, disuruhnya, dipaksanya orang anaknya untuk setia, tapi dia tidak. Bagaimana mungkin gitu loh. Saudara-saudaraku, satu hal yang harus kita mengerti bahwa perintah Tuhan itu di dalam semua yang kita lakukan, apapun sekecil apapun, ada berkat di dalamnya yang kita bisa peroleh. Katakan amin. Mari kita lihat hari ini sebuah kisah menarik. Kalau tadi pagi ibadah satu saya berbicara tentang Naaman, seorang panglima perang Raja Aram, tapi sakit kusta. Itu tadi pagi. Nah sekarang saya coba untuk kita belajar tentang seorang janda miskin tapi diberkati Tuhan. Mari kita lihat 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Ya kita lihat ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai yang yang ke-6. Nanti kita akan lanjutin lagi ya. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dan Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun dan hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Ayat 2. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan. Sampai di situ dulu. Burung-burung gagak kuperintahkan. Jadi waktu ini dengar ya, Elia seorang nabi, dia mengatakan kepada Raja Ahab yang jahat ini, karena Raja Ahab itu penyembah berhala, jahatnya luar biasa, terlebih istrinya Izebel, dia mau saja diaturin sama istrinya Izebel yang adalah pemimpin penyembah berhala di kerajaan itu. Elia bilang, demi Tuhan Allah yang hidup yang kulayani, Allah Israel, tidak akan ada hujan kecuali aku katakan. Itu sebuah nubuatan yang terjadi langsung. Dan akhirnya tidak ada hujan, ya keringlah. Tetapi di dalam semua kekeringan, dalam semua kesulitan yang sedang dihadapi, Tuhan berkata juga, pergilah, kau pergi ke timur, sembunyi kau di tepi sungai Kerit. Jadi sembunyi di tepi sungai Kerit. Lalu ada sebuah janji. Dibilang apa? Nanti kau bisa minum dari air sungai itu. Nanti burung-burung gagak akan kuperintahkan memberi kau makan. Nah ini coba nih. Coba nih. Bisa nggak Anda bayangkan? Kadang-kadang perintah Tuhan itu aneh menurut kita. Nggak masuk di akal memang. Ada kesusahan, ada kesulitan. Harusnya pergi ke tempat yang berlimpah-limpah. Banyak di sana makanan, roti ataupun daging enak semua. Kita kadang-kadang berpikir seperti itu. Kalau saya susah, maunya adalah yang nolong. Orang kaya yang banyak uang mungkin bisa menolong saya. Itu cara berpikir kita.
Itu yang disebut berdasar pada pengertianmu sendiri. Maunya nanti adalah ya, dengan semua kesulitan ini, maunya adalah pinjaman yang sangat rendah bunganya. Itu menurut kita. Rasanya tidak mungkin kalau enggak itu begitu. Jawabannya harus itu. Enggak. Jangan berpikir pada pengertianmu sendiri. Tuhan bilang pergi ke Sungai Kerit. Nanti kuperintahkan burung gagak. Ayat yang kelima, perhatikan ayat ini lagi. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi Sungai Kerit di sebelah timur Sungai Yordan. 6. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Pergilah ia melakukan, perhatikan katanya ayat 5, seperti firman Tuhan. Tuhan bilang pergi ke tepi Sungai Kerit, maka dia pergi. Kalau dipikir-pikir, apakah ada makanan di tepi sungai? Air oke lah minum, mana mungkin. Rasanya sulitlah makanan di tepi sungai, gak mungkin rasanya. Tapi dia taat, dia pergi. Perintah itu datang, dia pergi. Coba seandainya, kan disuruh Tuhan pergi ke Sungai Kerit, dia pergi ke Sungai No. Ada berkat di situ? Enggak. Masalahnya bukan sungainya itu sebenarnya. Masalahnya perintah itu ke sini, bukan ke sono. Kalau kau menyimpang ke sana, enggak ada berkatmu di sana, berkatmu di sini. Dan seringkali perintah Tuhan tidak masuk akal kita. Kalau Tuhan bilang ke sini, mana mungkin. Contoh nih ya, bersandar padaku, percayalah kepada Tuhan. Ingat ya ayat hafalan kita Amsal 3. Dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Kita bersandar pada pengertian sendiri. Dibilang ke sini, kita berpikir kalau ke sini mana mungkin, dari mana pertolongan? Enggak mungkin. Akhirnya kita belok. Coba ya, sakit. Firman Tuhan bilang apa? Panggil penatua jemaat mendoakan kau, dioles kau dengan minyak, kau bisa sembuh. Tapi kita berpikir apa? Ada, mana bisa didoakan penatua jemaat? Semana pendeta mendoakan? Udah kurus lagi pendetanya, kering begitu. Mana mujarab doanya? Pindah, putar, cari kemana? Cari ama Abu Lagere, Ngoroiba, Nia Selatan. Ke situ Anda. Apa yang terjadi? Ada berkatnya di situ. Makin hancur. Percayalah. Kita seringkali disuruh Tuhan ini yang benar, tapi kita langgar gitu loh. Kita lebih suka menurut pengertian kita sendiri ke sini. Makanya nggak heran hidup kita hancur. Karena kalau ke sini susah kan, memang sulit. Tepi Sungai Kerit susah lah. Dari mana makananku? Anda tidak tahu, Tuhan bisa menyediakan dengan caranya yang ajaib. Yang penting Anda taat, saya mau ikut Tuhan sini. Karena ada orang begini, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadahmu, kata kitab Ibrani. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang di antara kamu. Padahal itu ayat sudah bilang, jangan kau biasakan. Tapi Anda biasakan untuk tidak datang ibadah, begitu. Kemana Anda? Anda tak kemana-mana. Pergi hobi, kemana hobi Anda? Main bulu tangkis. Lalu dengan catatan apa? Ya supaya sehat, betul. Lalu Anda pergi menyimpang kemana? Hobi kemana? Mancing. Padahal harusnya itu ibadah, tapi Anda pergi menyimpang. Berkatnya nggak ada di sana. Anda mancing sampai 1 hari, nggak dapat ikan. Itulah yang kita sering kali berpikir, dengan cara ini saya pasti bisa dapatkan berkat, dengan cara aku lakukan ini maka aku bisa akan dapat makanan. Padahal Tuhan nggak suruh ke situ. Ini caranya, rule-nya Tuhan tuh ini. Memang kadang-kadang tidak bisa masuk akal ini, tapi di situ Tuhan bekerja. Anda bisa bayangkan
bagaimana dulunya Nias 30 tahun yang lalu. Saya ada di Nias ini belum lama, baru 29 tahun. Jangankan 30 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu aja bagaimana coba. Kalau saya ingat 30 tahun yang lalu, mobil itu bisa dihitung dengan jari. Itu pun hanya mobil pejabat, bupati, kepala dinas, itu BK merah semua. Dan ditambah dengan truk-truk mengangkat yang namanya karet. Gak ada, semua pakai sepeda dan becak dayung. Itu dulu transportasinya. Udah gitu gelap gulita pula lagi. Jam 6 sore hidup lampu, 6 pagi mati lampu. Begitu dulu. Jadi pakai genset banyak orang. Bagaimana mungkin orang bilang saya datang ke Nias? Apa orang bilang? Kamu mungkin bodoh kali kau. Ngapain kamu ke situ? Tempat pembuangan itu. Memang harus kita akui 30 tahun yang lalu yang begitu. Tempat jin buang anak itu katanya lagi. Tapi Anda tahu, di dalam kesan roh yang kuat di dalam diri saya tahu bahwa Tuhan turun sana gitu. Berangkatlah dengan linangan air mata. Berangkatlah dengan penuh ejekan orang, hinaan. Karena mereka bilang apa? Contoh, polisi-polisi yang gak beres di Medan buang ke Nias. Itu sana pegawai-pegawai yang gak beres buang ke. Ini tempat pembuangan. Orang takut ke sini. 30 tahun yang lalu. Sehingga apa yang mereka bilang, pendeta-pendeta yang gak beres di Medan buang ke Nias. Kan begitu jadinya itu. Ingatlah baik-baik, memang ketika itu datang rasanya kita menderita susah. Tapi itulah Tuhan. Sekarang kalau bisa dibilang apa? Banyak orang mau kemari, betul nggak saudara-saudara? Semuanya ini jadi tempat apa? Nias jadi tempat persinggahan. Lihat surfingnya, lihat alamnya, tempat liburan. Saudara-saudaraku, menunggu perubahan itu memang kita harus sabar. Nggak bisa langsung. Tapi yang penting adalah Anda tahu ini memang jalur yang Tuhan taruh bagi saya. Saya harus begini. Tetap saja di jalur itu. Bisa tuh. Orang-orang sana bisa tuh kuliahkan anaknya. Saya juga bisa. Di sana itu bisa tuh punya rumah. Saya juga punya. Di sana itu bisa makan enak. Babi panggang. Ada juga di sini babi panggang. Apa lagi? Sama yang dimakan di sana dengan di sini. Nggak ada bedanya. Hanya mungkin tidak bisa kemana-mana. Kalau di sini ya cuma di situ-situ saja kan. Kalau keluar dari rumah ya paling itu yang dilihat apa? Tugu durian, tugu gempa, itu aja putar-putar. Ngerti maksud saya? Ya apa boleh buat ya itulah dia. Tapi kan bisa pergi jalan-jalan pergi sana dengan surfing, Nias Pro, ya kan? Macam-macam. Tapi saudara-saudara saya mau ingatkan, kalau itu jalurnya Tuhan, di situ tanah perjanjian itu, di situ berkat itu. Apa yang terjadi kemudian? Ayat 7. Mari kita lihat lagi. Ya, datang tadi burung gagak kasih makan sama Elia. Ingat ya, yang diutus Tuhan burung apa? Bukan burung merpati. Buat saya ini menarik juga ini, burung gagak. Burung gagak ini adalah burung pencuri sebenarnya. Tapi yang anehnya Tuhan suruh itu burung gagak ambil. Saya mikir-mikir, dari mana roti dan daging diambil burung gagak ini? Dari mana itu? Saya yakin dan percaya dalam pikiran saya bilang pasti dari dapur istana Raja Ahab. Karena di situ banyak makanan untuk raja, masuklah burung gagak ke dalam. Diambillah, terbang dia, dikasihnya sama datang lagi diambilnya daging. Ingat ya, daging yang dikasih. Daging bukan ikan teri, daging. Bayangkan sama hambanya dikasih, daging dikasih. Ternyata Tuhan kalau sudah memberkati, bingung kita, kok bisa ya? Ingat ya, kalau Anda pada jalur Tuhan, Anda akan heran sendiri melihat bagaimana Tuhan akan berkarya dalam hidup saudara. Ayat 7, dengan cepat selanjutnya. Tetapi sesudah beberapa waktu sampai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Kering. Kering. Sudah mulai apa saudara-saudara? Kering. Berarti nggak ada minuman lagi. Apa yang terjadi?
Ketika sudah kering itu, sudah susah, Elia datang lagi perintah Tuhan lagi. Ayat 8 silakan. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Oke. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Perhatikan lebih gila lagi menurut kita yang diperintah Tuhan ini. Kadang-kadang gak masuk di akal coba. Tidak ada makanan, tapi disuruh Tuhan apa? Pergi kau ke Sarfat. Nanti di sana ada janda. Ini bukan janda kaya, jandanya miskin pula lagi tuh. Main kalau janda kaya ya oke lah, banyak hartanya. Ini enggak, janda miskin. Pergi kau ke sana. Nanti katanya aku perintahkan janda itu mengasih kau makan. Aduh, gak masuk di akal tuh. Kok bisa ya? Tapi itu perintah Tuhan. Elia tidak bersandar pada pengertiannya. Dia nggak bilang dari mana ceritanya Tuhan. Kok nggak bisa? Ingat saudaraku, bukan jandanya itu yang pelihara. Perintah Tuhan di situ ada mukjizatnya. Amin. Lakukan di situ ada. Janji Tuhan di situ bilang aku perintahkan dia nanti memberi kau makan di situ. Sama dengan ada orang bilang begini sama saya. Ini kan coba bingung. Manusia jatuh ke dalam dosa. Oke. Kenapa dia jatuh ke dalam dosa? Ya karena dia makan buah pengetahuan baik dan jahat. Maka ketika dia makan itu jatuhlah dalam dosa. Manusia pun menjadi kacau. Lalu ada pula manusia yang kurang kerjaan, selalu meneliti buah pengetahuan baik dan buah apa itu kira-kira ya? Buah apa itu kira-kira ya? Ngapain kau tanya-tanya buah apa itu? Masalahnya bukan buahnya itu yang jadi persoalan. Yang jadi persoalan itu perintah itu dilanggarnya, itu jadi persoalan. Ngerti nggak maksudnya? Sampai ada cari buah pengetahuan baik dan jahat. Buah apa itu kira-kira ya? Buah apa itu ya? Sampai cari-cari kemana sampai mati pun nggak tahu buah. Itu namanya buah pengetahuan baik dan jahat. Nggak puas, buah itu apa ya? Akhirnya disimpulkanlah orang Batak bilang itu jengkol. Kenapa? Baik dimakan, jahat waktu dia keluar, katanya saudara-saudara. Persoalannya bukan buahnya itu apa, jangan lihat. Persoalannya perintahnya dilanggar itu. Jadi kalau kita langgar ada efeknya. Tapi kalau kita ikut ada berkatnya, katakan amin. Iya dong. Tuhan selalu begitu. Lalu apa yang terjadi? Ayat 9 bilang bersiaplah dia. Ayat 10 dia pun pergi ke Sarfat dan dia bertemu seorang janda di sana. Ayat 10 silakan baca cepat. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Selanjutnya, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Terus perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Jelaslah bahwa janda yang ditemui itu miskin. Bukan miskin apa? Miskin kali pun. Bukan janda kaya ya. Miskinnya itu semiskinnya karena apa? Tinggal sedikit tepung dan tinggal sedikit minyak, nanti diolahnya itu jadi roti, habis itu mati. Kurang miskin apa lagi lah itu? Untuk makan jangankan besok. Kalau ini datangnya pasti siang nih, datang nih, makan siang, malam udah gak ada makanannya lagi, udah mati. Tapi itulah Tuhan. Saya suka melihat Tuhan itu berkarya dengan cara yang kadang-kadang di luar akal sehat. Karena dia memang adalah Allah yang penuh kemustahilan. Allah itu mustahil kadang-kadang. Dia melakukan sesuatu nggak mampu kita mengkajinya lagi. Melampaui akal kita, nggak bisa dikaji. Nah, itulah Tuhan Allah kita. Saudara-saudara, waktu dikatakan oleh Elia, buatlah nanti aku harus makan dulu, karena dia lapar pasti, jauh perjalanannya dari Sungai Kerit ke Sarfat.
tahu saudara. Ya, mohon maaf saya belum tidak tampilkan itunya ya, petanya itu. Di mana itu? Jalannya itu bukan gampang. Bukan dekat. Tapi yang menariknya adalah janda itu bilang, ini terakhir ya. Habis ini kami mati. Tapi apa kata Elia ayat 13? Lanjut. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Kasih buat lu sama aku, nanti buat lagi untuk anakmu. Baru ayat yang ke-14. Lihat sampai ayat yang ke-15. Teruskan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lama. Mendapat makan karena nggak habis-habis. Ayat 16 saya baca, tepung dalam tempayan tidak habis, minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Lihat perintah Tuhan, dikatakan Tuhan melalui Elia. Perintah itu dilakukan. Wow. Tidak habis. Minyaknya nggak habis, rotinya tidak habis. Itu bukankah mukjizat? Katakan dengan saya, amin. Mukjizat saudara-saudara. Perintah jangan diabaikan dalam kebenaran. Oke, kita lanjut dengan kesimpulan saja, dengan cepat dari apa yang kita belajar. Kesimpulan penting, ya. Kalau begitu saudara-saudaraku, kalau begitu dari apa yang kita baca hari ini, kesimpulannya satu, bahwa sesungguhnya mukjizat itu tidak selalu membutuhkan yang namanya tindakan spektakuler. Tahu tindakan spektakuler? Yang wah-wah begitu. Tidak mesti harus menunggu itu semuanya baru Anda kayaknya yakin bahwa mukjizat itu pasti ada. Enggak saudara-saudara. Tindakannya itu sebenarnya butuh hanya sederhana, taat saja. Ikutin perintah Tuhan sederhana aja, taat saja. Lakukan saja begitu. Nanti setelah itu baru Anda ngerti, oh iya ya, oh betul ya. Nah, itu dia tuh. Jadi nggak perlu Anda memikirkan bagaimana caranya. Kalau aku bikin begini, begini, maka aku akan dapatkan mukjizat begini. Enggak. Butuh taat yang sederhana saja. Contoh nih, Anda datang ibadah dalam ibadah minggu saja, itu sederhana kan? Ibadah Anda datang terus Anda duduk terus Anda memuji Tuhan, menyembah, terus dengar firman, itu sederhana bukan? Itu aja Anda lakukan, ada sesuatu yang berkat di dalamnya. Bayangkan saudara, perintah tadi sederhana, pergi ke Sungai Kerit, pergi aja, di situ ada. Jadi dengan demikian, saya simpulkan untuk mendapatkan mukjizat yang besar, saudara-saudaraku, hanya kadang-kadang diperlukan ketaatan yang kecil plus iman yang sederhana atau iman yang kecil. Nggak mesti besar kali iman Anda. Sederhana perintahnya, tapi iman Anda percaya itu Tuhan yang taruh di dalam hati Anda, Tuhan yang taruh di dalam hidup Anda. Lakukan, jadi. Nggak perlu sampai Anda bingung bagaimana mengkaji firman itu sampai begitu dalam. Nggak usah, itu urusan-urusan yang sekolah-sekolah teologi ya. Nggak apa-apa, Anda nggak perlu tanya lagi ini dasar teologinya dari mana. Kadang-kadang firman itu sederhana, nggak perlu terlalu dalam gitu. Bukan berarti nggak perlu belajar firman Tuhan ya, bukan. Tapi kita ini bersandar pada pengertian sendiri. Seringkali itulah yang menghambat mukjizat itu datang. Pikiran sendiri, bersandar pada pikiran. Kalau nanti gini mana mungkin. Nah kita kan begitu kan. Kayaknya nggak bisa. Masa iya. Itu dia. Imannya tuh nggak jalan karena bersandar pada pengertiannya sendiri.
Padahal kalau Anda lakukan dengan begitu sederhananya, di dalamnya ada sesuatu yang besar. Contoh nih, memberi misalnya. Waktu Anda belajar memberi, di dalamnya itu ada peluang untuk Anda diberkati berlipat ganda. Lukas 6 ayat 38 bilang, dengan takaran engkau berikan, dengan itu pula diukurkan kepadamu, katanya. Takarannya itu kalau Anda belajar memberi, ya sudah, Anda percaya bahwa Tuhan pesanggup. Saudara-saudara, ini perlu juga Anda sadari, kita sadari. Tidak pernah orang menuai tanpa menabur. Katakan amin. Tapi ada orang kulihat mau menuai tapi tidak pernah menabur. Itu namanya apa? Itu namanya maling. Perampok itu namanya. Enggak pernah menabur tapi mau menuai. Aneh itu. Mau mendapatkan tapi tidak pernah memberi. Nggak mungkin lah. Di mana ceritanya itu? Kalau Anda ingin mendapat, kalau Anda ingin memperolehnya, Anda mendapat tuaian itu, ya Anda harus belajar untuk menggunakan apa yang ada pada Anda belajar memberi, begitu. Jangan heran orang yang belajar memberi dengan sederhana sekalipun, dengan imannya yang sederhana menurut kita, di sana ada mukjizat Tuhan. Apa itu? Nah, itu tadi, janda tadi. Janda tadi kan itu kan tinggal itu. Nggak ada lagi yang lain. Habis itu mati. Tapi dia belajar tuh taat saja. Dia udah lakukan dengan imannya bahwa dia pasti dipelihara. Waktu dia lakukan, jangankan untuk makan satu hari itu dicukupkan, beberapa bulan seterusnya sampai hujan datang, itu masih Tuhan siapkan. Saudara-saudaraku yang sederhana, Anda jangan mikirin terlalu tak kemana-mana. Yang kedua lagi, misalnya bersyukur. Waktu Anda diperintahkan bersyukurlah, anehnya nanti waktu Anda bersyukur, situasi hidup Anda berubah. 1 Tesalonika bilang, mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala lagi dikatakannya itu mengucap syukurlah, itulah yang berkenan bagi Allah. Jadi kalau Anda punya banyak pergumulan, banyak persoalan, apa tindakan Anda yang sederhana? Bersyukur gitu loh. Terima kasih untuk masalahku ini Tuhan, bersyukur. Anehnya waktu Anda bersyukur, situasi hati Anda berubah. Anda bisa bersuka cita, Anda bisa girang, Anda bisa menatap orang dengan baik. Anda melihat mertua lagi, oh Tuhan, haleluya. Anda bisa menerima dia apa adanya. Begitu Anda bersyukur. Tapi ketika Anda selalu menggerutu, ada masalah langsung bilang, soaya enak boleh. Soaya, udah mulai stres. Tunggulah sebentar lagi, setan dari mana-mana masuklah itu. Padahal sederhana. Sama dengan misalnya apa? Mengampuni misalnya disuruh. Itu kan gampang kan, sederhana. Perlu uang itu. Sama dengan bersyukur. Perlu uang, perlu harta untuk melakukan, kan enggak. Sederhana itu. Mengampuni, sederhana. Mengampuni saudara, mengampuni teman pelayanan, mengampuni si ini. Kan sederhana. Justru waktu kita ngampuni, heran, kita menjadi orang yang sangat bersukacita karena lepas seperti beban daripada orang ini terus mengapain kita, terus menghina terus. Padahal kadang-kadang kejadiannya itu sudah 3 tahun, 2 tahun, 10 tahun yang lalu masih terus diingat-ingat. Seolah-olah bangga dengan mengingat semua kesalahan orang itu. Memang dasar kurang ajar, memang began. Terus Anda pikir dengan Anda terus begitu rupa, Anda pikir Anda nggak makin hancur, makin hancur. Orangnya tidur nyenyak di sana. Orang itu senang, tenang, malah dibeli lagi dia. Dibelinya lagi sepeda motornya Mama Mio. Yang di rumahnya Papa Mio, sekarang Mama Mio. Besok lagi apa lagi dibelinya? Kulkas dibelinya lagi. Kulkas Anda 1 pintu, dia 4 pintu, sampai nggak bisa kalau naik dia terpaksa manjat. Saking tingginya kulkas dibelinya. Gimana Anda? Anda stres.
Anda nggak bisa terima, kenapa dia begini? Itu jawabannya karena Anda nggak melepaskan pengampunan Anda. Padahal begitu mengampuni, aku mengampuni dia Tuhan. Seolah-olah Anda merasa terhina kalau mengampuni dia. Hei, Anda yang salah, Anda yang bodoh. Anda mau tidak bisa tidur malam gara-gara itu. Mau naik tensi Anda gara-gara itu. Turun tensi Anda, naik tensi Anda, nggak normal, turun naik. Setengah tinggi, setengah rendah, naik tinggi, begitu. Mau begitu? Kan enggak. Kitalah yang membuat diri kita ini kacau. Kita, cara berpikir kita, itulah yang membuat kita kacau. Coba ya, dengarkan saya. Dunia ini memang ada cara promosi di China. Ini memang aneh. Bilang begini. Bagaimana caranya melakukan bisnis? Ya. Orang Cina punya satu statement ini di RRC. Gimana caranya supaya laku produknya? Mereka buat sebuah hal yang membuat orang tidak nyaman dengan dirinya. Itu aja dia. Kuncinya itu aja. Dibuat tidak nyaman hidupnya supaya bisa laku produknya. Baru saya ngerti, iya ya, caranya gitu rupanya. Contohnya apa? Dibuatlah ibu-ibu tidak nyaman, wanita-wanita tidak nyaman. Gimana caranya? Diberikan iklan. Iklan apa? Wanita yang idaman, wanita idola dan idaman. Apa biasanya? Coba dalam pikiran perempuan apa? Wanita idaman itu apa? Rambutnya panjang, glowing. Ngerti nggak saudara-saudara? Langsing, begitu kan? Gitu kan? Maka adalah ibu-ibu dari GKB sudah stres dengan dirinya. Dia menatap dirinya di kaca. Tuhan, kenapa terjadi begini padaku? Maka apa yang terjadi? Lakulah skincare-nya. Dengar nggak saudara? Iya benar nih. Lakulah skincare dari RRC. Lakulah obat-obat herbal pelangsing dari mereka. Lakulah yang namanya bagaimana supaya rambutnya berkilau. Laku. Jadi dengar baik, semakin engkau tidak bisa terima dirimu, semakin mahal hidupmu itu, cari uangmu, habis-habisan uangmu gara-gara itu. Nangkap maksud saya? Nangkap? Begitu juga ada bapak-bapak mungkin yang di GKB ini stres juga. Kenapa? Ada iklan. Apa iklannya? Apakah ciri-ciri seorang pria yang sejati? Keren. Pria itu menunjukkan dengan berotot. Ya tahu? Six pack. Sekarang ditengoknya one pack. Begini. Kalau di iklan itu six pack. Bapak-bapak sekarang mungkin mengerucut dia menyatu, one pack. Udah gitu perkasa dan tangguh. Wih, keren. Iklannya kan begitu. Nggak bisa tidurlah bapak-bapak yang ada di GKB ini. Bagaimana caranya? Itu yang terjadi. Maka dibelilah apa yang dibeli. Maka lakulah semuanya yang namanya pil kita, campur ekstra jos, campur dengan kerating daeng, diminumnya nggak tahan, jantungnya mati. Nah itu kan goblok. Itulah mahalnya tolol itu. Ngerti nggak saudara? Itu mahal, tolol itu mahal di situ dia. Jadi sebenarnya cara berpikir Anda rubah. Jangan kau bersandar dengan pikiran. Pakai kebenaran bahwa engkau berharga walau bagaimanapun warna kulitmu. Katakan amin. Bagaimanapun jenis rambutmu berharga. Tapi dunia bilang tidak, harus yang lurus. Maka akhirnya tiap minggu dipanas-panaskan, disetrika tiap minggu. Habislah uang kita.
Bukan berarti Anda tidak perlu cantik. Jangan bilang, oh berarti nggak perlu cantik Pak. Bukan. Maksud saya, kecantikanmu itu, ibu, saudaraku, bukan sebagai penghilang rasa berhargamu, bukan. Tapi cantikmu itu memang ya, kamu mau cantik, penampilan, yes. Ada seorang dulu di jemaat, sekarang dia sudah mulai buktikan. Dulu dia ibadah, udah lama sekali. Anaknya masih kecil, ya masih SD. Ya, belum SD. Yang kedua itu masih belum. Yang satu masih mau masuk SD waktu itu. Sekarang di Jakarta. Saya tanya, apa cita-citanya ini Bu? Gini. Dia bilang apa? Ini Pak, aku tuh bingung. Siapa ini? Disebutkan nama anaknya si ini. Dia cita-citanya Pak, itu menjadi foto model. Saya bingung. Iya Kak? Iya Nogu, foto model. Ya iya, katanya gini-gini dia. Benarkah dia foto model? Betul saudara-saudaraku. Dia apa? Dia jaga kulitnya nggak boleh tergores. Dia jaga semuanya tubuhnya. Dia suka kali olahraga supaya tetap langsing. Karena cita-citanya foto model. Itu salah nggak? Tidak. Dia melakukan itu bukan karena dia tidak berharga, karena cita-citanya. Ngerti saudaraku maksudnya? Sementara banyak ibu-ibu di GKB melakukan itu supaya apa? Membuang rasa tidak berharganya tadi. Makanya semua diputihkan. Pada leher ke bawah hitam, di sini cuma putih, saudara-saudara. Kan itu jadi persoalan maksud saya. Nangkep maksudnya? Selama Anda lakukan untuk menutupi rasa tidak berharga Anda, aduh, saudara-saudaraku, Anda salah. Kenapa Anda tidak bersyukur dengan hidup Anda? Katakan amin. Waktu Anda ini kaca ya, Anda lihat. Terima kasih Tuhan. Di dunia ini 9,5 miliar dunia manusianya, hanya akulah sendirian Tuhan yang model kayak aku ini. Siapa aku? Hanya satu di dunia ini. Kan hebat itu. Anda itu unik. Coba mulai bersyukur, terima kasih Tuhan. Jangan kau bandingkan dengan yang lain. Jangan kau apalagi madomu lagi. Jangan kau bandingkan madomu dengan mado orang lain. Kau lihatlah sekarang wali kota mungkin madonya lowly. Saya kalau kau bilang, Tuhan kenapalah aku ini Tuhan. Gula. Makanya muka aku kayak ular begini Tuhan. Jangan. Stop. Kau harus bisa menerima dirimu dengan madomu itu. Ingat ya saudara. Kita ini orang Sumatera Utara dipercaya tidak akan punah di dunia ini. Iya, tidak akan punah. Itu kemarin saya dengar itu, siapa tuh? Deddy Mulyadi apa tuh? Gubernur Jawa Barat tuh bilang, orang Batak itu di mana-mana bisa dia hidup dan selalu jati dirinya itu bisa kelihatan. Beda dengan kami orang Sunda katanya. Kalau orang Sunda nantinya 20, 30 tahun, 40 tahun lagi mungkin sudah nggak jelas lagi. Kenapa? Namanya sudah ke barat-baratan dan ke timur-timuran. Kalau orang Sumatera Utara, orang Batak, orang Nias itu jelas. Kemanapun dia pergi tetap ada di belakangnya gula, ular. Walaupun ular itu gula dia. Buaya, walaupun dia buaya itu dia marganya di sana. Sinaga, naga, Batak itu. Makanya aku heran, mohon maaf ini, ada orang Nias pergi merantau, dia nggak mau tunjukkan jati dirinya Niasnya lagi, dia rasa malu. Saya bilang bodoh, kau harus tunjukkan. Ingat ya, Tuhan berjanji bahwa Injil akan diberitakan kepada suku bangsa, bukan kepada bangsa. Bahasa Indonesianya bilang, pergilah jadikanlah segala bangsa muridku. Bahasa yang sesungguhnya adalah etnos, etnik. Itu bahasanya suku-suku bangsa. Tapi iblis ingin menghancurkan suku-suku bangsa supaya jangan lagi percaya kepada sukunya itu ada. Itu taktik setan hari-hari ini. Jadi kalau kau sebagai orang Batak, jadilah kau sebagai orang Batak. Kalau kau orang Nias, tunjukkan bahwa kau sebagai orang Nias. Caranya gimana? Margamu itu jangan hilang, ngerti nggak? Taruh, tempel. Kalau itu memang jati dirimu. Tapi jangan pula kau putar-putar. Gula kau pindahkan pula repa. Itu namanya kurang asam juga ya kan? Tunjukkan dia itu dirimu. Jadi
tidak akan punah kemana-mana pun kau pergi. Kenapa? Ada satu orang pemain sepak bola, saya lupa, di Italia, namanya tahu? Raja Nenggolan. Tahu Raja Nenggolan? Namanya saja semua orang udah tahu, Raja Nenggolan. Itu Raja Nenggolan, Batak itu. Itu pasti Batak. Kenapa? Udah ada nenggolannya. Sehingga darah Batak ada padanya. Nah, itulah hebatnya kita yang di Sumatera Utara. Jadi saudara, kau itu unik dibuat Tuhan. Jangan kau buang. Jangan kau merasa kau tidak berharga. Walaupun kau seperti apa yang ada hari ini, bersyukurlah. Amin. Bilang dulu kiri kanannya dulu, bersyukurlah. Walaupun wajahmu begitu. Nggak ada yang berani kan? Bersyukurlah. Bersyukurlah engkau sebagai orang Nias. Bersyukurlah engkau sebagai suku Karo, Batak. Bersyukurlah. Yang selanjutnya lagi hal yang sederhana. Mendoakan orang. Itu kan hal yang sederhana. Mendoakan orang, terus Tuhan bisa sembuhkan. Kalau nggak didoakan, ya nggak sembuh. Jadi perkara-perkara sederhana. Kalau anak kita sakit, apa yang harusnya awalnya kita lakukan? Bukan di pikiran kita langsung, obat apa yang cocok ini? Apa ini ya? Flutamol, paracetamol, apa ini? Apa ini ya? Oh, asam mefenamat, langsung Anda pikirin gitu kan? Pikiran. Coba. Begitu Anda sakit, anak sakit, coba Anda lakukan apa? Tumpangkan tangan dulu. Doain. Anda ternak babi, jangan mikirin dulu bagaimana babinya. Doakan dulu. Tumpangin tangan babinya, kan nggak apa-apa kan? Kan tumpangin tangan babi nggak masalah kan? Dalam nama Yesus, sehat babiku ini Tuhan. Penyakit virus babi datang sekarang, tapi begitu dia mampir ke rumahku, dia lari Tuhan. Di rumah tetangga dia oke, di rumahku jangan. Kenapa nggak bisa begitu? Kenapa nggak kau doakan? Perkara yang sederhana. Tapi kita kadang-kadang maunya yang gimana? Mau yang spektakuler. Apa itu? Harus Pak Pendeta Bangun yang datang dan mengudokan haleluya, haleluya. Begitu. Jangan. Yang kecil sederhana Anda lakukan, pasti jadi. Tuhan bisa tolong. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Jangan bilang aku doakan, gak mungkin lah, gak bisa. Itu namanya bersandar pada pengertian sendiri. Yang selanjutnya ini Yohanes 21. Saya akhiri. Tentang disuruh Tuhan tuh murid-muridnya lemparkan jala. Pada waktu Yesus sudah bangkit, saya tidak baca ayatnya semua karena waktu kita ya. Waktu Yesus sudah bangkit, dia menampakkan diri kepada muridnya. Dan dia yang untuk ketiga kali dia menampakkan diri pada pasal 21 kitab Injil Yohanes. Waktu itu ada Petrus, Simon, ada Yohanes, ada Thomas, ada Nathanael. Di situ kumpul mereka ngobrol-ngobrol. Lalu Simonnya bilang gini, aku mau balik aku ke danau. Aku mau mancing, mau cari ikan, mau menjala ikan katanya. Datang yang lain, Yohanes juga. Aku ikutlah katanya. Ikutlah mereka, rame-rame lah mereka menjala ikan. Singkat cerita mereka pergi ke tengah begitu. Mereka jala seharian, nggak ada dapat ikan apapun, nggak ada. Tapi tiba-tiba ada suara di pinggir danau. Suara itu bilang, hei anak-anak, lemparkan jalamu ke kanan, lemparkan. Lalu mereka dengar, mereka ikuti perintahnya. Kan perintahnya sederhana, lemparkan jalamu. Waktu mereka lemparkan jala itu, mereka tarik jalannya, ikannya banyak besar. Jumlahnya kalau dibaca dalam Yohanes 21 itu 153 ekor. Ditariklah itu besar-besar ikan itu. Mereka menariknya. Tiba-tiba, dengar ya, Yohanes, murid yang dikasih, sadar. Saya yakin dia pasti sangat sadar dan mengerti bahwa dulunya Yesus memanggil mereka juga berawal dari tepi danau waktu menjala sehari-harian. Tuhan bilang, pergi ayo, tolak ke seberang, tolak ke tengah. Tapi Petrus bilang apa? Udah semalaman guru, kami nggak dapat ikan gini. Tapi kalau kau yang bilang, oke lah. Mereka pergi dan akhirnya jalannya penuh. Yohanes tiba-tiba sadar. Dan ayat itu bilang begini,
Dia bilang sama Simon Petrus, "Wih, itu Tuhan." Karena apa? Perintah datang. Waktu perintah dari Yesus datang, firman itu datang, lempar jalamu. Di situ mereka ikuti. Hasilnya luar biasa. Yohanes langsung sadar, itu perintah bukan dari sembarang orang. Itu perintah pasti dari Tuhanku. Lalu dia bilang sama Petrus, "Itu Tuhan." Simon yang belum berpakaian, dia masih telanjang ya, dia langsung pakaiannya, dan dia tidak peduli lagi dengan ikan-ikan itu. Dia lompat ke dalam air danau, langsung dia berenang dan sampai ke pinggir danau. Sampai di pinggir danau, dia sudah lihat itu ada bara api untuk panggangan ikan. Lalu dia bilang, anak-anak mana? Bawa kemari ikan yang kalian tangkap. Lalu mereka bawa, Yesus memanggang. Tidak ada satu orang pun yang berani bertanya, "Siapakah kau?" Tidak ada yang berani bertanya. Kenapa tidak berani? Karena mereka tahu bahwa yang bilang itu pastilah Yesus, Tuhan yang sudah mati dan bangkit dari antara orang mati. Mereka pun makanlah di situ. Dan dari situlah kisah Yesus bertanya kepada muridnya, "Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Simon bilang, "Ya Guru, ya Tuhan, aku mengasihi." Ditanya lagi, "Benarkah engkau mengasihi aku?" Simon bilang, "Iya Tuhan, kau tahu aku mengasihi engkau." Ditanya yang ketiga kali lagi. Sampai akhirnya Simon Petrus, dia bersedih, dia bilang, "Kau tahu Tuhan, aku mengasihi." Yesus berkata satu perintah, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kenapa 3 kali? Karena Yesus ingin memulihkan hati Petrus yang sudah 3 kali juga menyangkal Yesus. Yesus mengembalikan hatinya supaya Petrus kembali bersemangat lagi dalam menjalani hidup ini. Dia tidak merasa bersalah lagi, tidak merasa berdosa lagi. Dan akhirnya sampai catatan gereja berkata bahwa Simon Petrus matinya dengan cara disalibkan terbalik. Dia tidak disalibkan seperti Yesus, tapi terbalik. Kepalanya di bawah, tangannya di bawah, kakinya di atas. Karena dia waktu disalib dia berkata, "Tidak layak aku mati seperti Tuhanku. Balikkan aku, putar. Aku tidak layak mati seperti Tuhanku." Dia mati. Istrinya ada di sampingnya juga mau dibunuh. Dia cuma bilang pada istrinya, "Setialah, percayalah, kita akan sampai kepadanya." Ya, masuk ke dalam kerajaan sorga hanya melalui satu hal penting. Di dalam Kristus itu pasti, tapi harus terjadi mati. Maka Petrus tahu, hanya dengan waktu mati dia akan berjumpa dengan Tuhannya, gurunya yang agung, yang luar biasa itu. Dia berjumpa kembali dan pastilah ada sukacita yang luar biasa di sana. Saudara-saudara, apakah engkau hari ini berkata bahwa perintah Tuhan kau anggap sepele? Apakah engkau mungkin berkata pula, begitu-begitu aja? Jangan, saudara-saudara, jangan. Jangan kau bersandar pada pengertianmu sendiri. Percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Amin, saudaraku. Kalau janda di Sarfat bisa ditolong Tuhan, Nabi Elisa bisa ditolong Tuhan, murid-murid bisa kembali diberkati Tuhan waktu melemparkan jalannya. Dia yang dahulu sekarang pun bisa, masih tetap sama. Dia masih sanggup menolong saudara dan saya ketika engkau berjalan dalam perintahnya. Beri tepuk tangan pada Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita bawa